kita hanya memakan nasi putih dan minum air putih. Jadi ini salah satu perbedaannya. Terkadang masih banyak sekali yang kebingungan. Katanya puasa, tapi kok boleh makan? Karena bagi orang-orang saat ini, pengertian puasa adalah tidak makan, tidak minum. Janji kuele. Salam Rahayu. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa saya akan menjawab pertanyaan tentang tirakat Jawa. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian puasa mutih. Puasa mutih adalah puasa yang berbeda dengan puasa saat ini. Kalau puasa saat ini dimulai sebelum subuh dan kemudian berbuka di sore hari menjelang maghrib. Kalau puasa mutih dimulai pada sore hari, yaitu pada jam 5 sore. Kemudian berbuka setelah selesai melakukan puasa mutih. Jadi misalnya ketika kita satu hari satu malam, kita baru boleh buka setelah sehari semalam. Atau mungkin melakukan 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam, baru kemudian melakukan buka. Buka yang dimaksud adalah kita boleh makan seperti hari-hari biasa. Karena ketika kita menjalankan puasa mutih, kita hanya memakan nasi putih dan minum air putih. Jadi ini salah satu perbedaannya. Terkadang masih banyak sekali yang kebingungan. Katanya puasa, tapi kok boleh makan? Karena bagi orang-orang saat ini, pengertian puasa adalah tidak makan, tidak minum. Padahal tidak demikian. Yang namanya puasa bukan hanya tidak makan dan tidak minum. Kita tidak tidur, melek bengi, itu juga puasa. Makan, tidak berlebihan, itu juga puasa. Menahan hawa nafsu kita, hawa syahwat kita, itu juga puasa. Jadi makna dari puasa ini sangat luas. Jadi tidak hanya tidak makan dan tidak minum. Sebenarnya puasa mutih ini berasal dari kata mutih. Seiring dengan perkembangan zaman, kemudian masuknya budaya-budaya luar, yang ini sedikit banyak mempengaruhi tradisi dan budaya leluhur kita, termasuk mempengaruhi tirakat-tirakat yang diajarkan leluhur kita, yang tadinya mutih oleh orang sekarang disebut puasa mutih. Jadi puasa mutih ini selama menjalankan hanya diperbolehkan makan nasi putih dan minum air putih atau air bening. Jadi tidak boleh memakan, meminum selain itu. Itulah kenapa disebut mutih, karena kita hanya memakan nasi putih dan air putih. Ada juga yang mempertanyakan, kalau minum susu dan makan tahu itu bagaimana? Itu tidak boleh, karena walaupun itu sama-sama berwarna putih, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh leluhur kita. Jadi yang dimaksud mutih itu hanya makan nasi putih dan minum air putih. Selain daripada itu tidak diperbolehkan. Apakah puasa mutih boleh bekerja atau aktivitas yang lainnya? Jawabnya adalah boleh. Selama itu tidak mengganggu puasanya, tidak mengganggu niat dari mutihnya atau puasa mutihnya, itu diperbolehkan. Yang terpenting adalah
kita bisa menjaga emosi kita, menjaga agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak baik, yang bisa saja ini membatalkan mutih kita atau puasa mutih kita. Jadi kalau menurut saran saya, sebaiknya cari waktu khusus untuk menjalankan tirakat ini. Karena perlu diketahui bahwa tirakat-tirakat seperti puasa mutih itu dianjurkan untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Ini sangat penting karena leluhur kita memiliki kebiasaan menyembunyikan perbuatan-perbuatan yang baik yang mereka lakukan. Ini kan sangat berbeda dengan kondisi saat ini, di mana ketika orang melakukan kebaikan, banyak orang yang mengetahui. Ketika orang beramal, orang berbagi, orang memberikan santunan, banyak sekali orang yang mengetahui. Bahkan diadakan momen khusus acara-acara amal. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Mereka merahasiakan perbuatan baik yang mereka lakukan. Jadi mereka akan merahasiakannya karena orang dahulu itu sudah matang di dalam kebatinan mereka. Mereka itu tahu bahwa ketika kita memberi kemudian banyak yang melihat, maka akan tumbuh sifat ria. Jadi orang dulu itu tidak pernah mau menyampaikan secara terang benderang, ini loh saya beramal, saya berbagi, ini saya sodako, saya infak. Tidak. Orang dahulu mereka memberi tanpa berkata ini, berkata itu. Jadi ini berjalan di sepanjang kehidupan mereka. Jadi tidak hanya pada momen-momen tertentu. Jadi mereka itu dalam kesehariannya suka berbagi, suka memberi, suka membantu, suka menolong. Inilah bedanya orang-orang dahulu dengan orang-orang saat ini. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih. Salam Rahayu. nganteni padang bulan